Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabikan surat jawata mubarakkan dan muliakan mubin salam sakat sinan hai bapa nufun mana silaturahmi berkeluarkan sinan hai bapa defufon mana bermaulid nabi bertadu kata masyadoa bermaulid nabi Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Before we begin, let us praise our Lord, the most merciful and the most compassionate, who has bestowed us with the pleasures, the health, the opportunities, and the happiness we feel today. Without His mercy, it would not be possible for us to be able to happily gather around here today in the celebration of Nabi Nabi in our Fatih Bible School. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya kepada Allah semata, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berhadir di acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Sekolah Fatih Bilingual School. Secondly, may salawat and greetings remain poured onto our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has been nothing but a perfect guide for us on path of Allah Almighty. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء
الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابها وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Dr. Desa Dio S. Zambak, diwakilkan oleh Dirbimas Pembinaan Masyarakat AKBP Aceh KH, Kapolresta Banda Aceh, Bapak Kombes Pol Prisno Rianto SH, Kapolsek Syah Muala, Bapak AKP Edi Saputra SE, Panglima Kodam Iskandar Muda, diwakili oleh Menja Presno Widodo, Dandim 0101 Bapak Kolonel Infantri Hasan Yunus SIP, diwakilkan oleh Bapak Falda Fazil, Ketua Yayasan Pati Indonesia Bapak Surahman Sirait, General Manager Tekunya Arif Pati Bayan Moskow Bapak Mustafa Cakrawala, General Manager Kiryat Muraya Hotel Aceh, diwakilkan Sales Eksekutif Bapak Anang Pahezi, Bupati Nagan Raya diwakilkan oleh Ibu Hajah Marwati, Kabid Pembinaan SMA dan PKLK Dinas Pendidikan Aceh Bapak Zulkifli SPD MPD, Bapak Putrandes Hadani M. Daud MA, Geci Rukoh Bapak Zulfan Satria SP, Kepala TPRI Banda Aceh Bapak Tafizal dan tim Bujun Nila, Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Bapak Sulaiman Bakri SPD MPD, Kepala LMPN Provinsi Aceh diwakilkan oleh Kasih Sistem Informasi Ibu Mutia Dewi, PLT Kanwil Kemenang Bapak Dr. Julaini Kasih Nyamage, Kapolsek Bandaraya Bapak T. Aksari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Bapak Dr. Saminan Ismail SPD, Wali Kota Banda Aceh diwakilkan oleh Ibu Durwati AR, Bapak Dr. Sahrul SPS, perwakilan dari Erlangga Bapak M. Ihsan. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP SMA Fatih Bilingual School Bapak Nur Wijayanto, yang terhormat Kepala Sekolah SMP SMA Tekunya Arif Fatih Bilingual School Bapak M. Azhar Anas, yang terhormat Kepala Sekolah SD Fatih Bilingual School Ibu Riza Emilia, yang terhormat semua tamu undangan yang saya sudah sebutkan satu persatu karena bisa sangat panjang sekali, para kepala sekolah, guru, orang tua, siswa, alumni, panitia acara, dan semua yang terlibat dalam acara ini, dan terutama guru, siswa, dan anak-anak kita semua yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di acara ini dalam waktu yang baik ini, tempat yang insya Allah berkah ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Fatih Bilingual School bersama dengan tentunya Arif Fatih Bilingual School setiap tahun mengadakan program yang sama secara bergantian tempatnya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat, tahun lalu kita adakan di kampus yang di Darussalam, tahun ini kita adakan di kampus di Lambaga. Baik, program ini sendiri selalu digabungkan dengan program santunan anak yatim, karena kami percaya bahwa anak-anak inilah yang menjadikan wasilah kita nanti di akhirat kelak, insya Allah. Kedudukan kita dengan Rasulullah SAW itu seperti dua jari dari tengah dengan jari telunjuk. Insya Allah seperti itu. Baik, acara peringatan kali ini dihadiri oleh 107 anak-anak kita dari berbagai sekolah dan panti asuhan dengan target 1000 anak yang insya Allah akan kita lakukan secara bertahap. Jadi untuk kali ini kita lakukan hanya 107 dulu untuk hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya share atau mungkin saya bagikan informasi sedikit tentang program ini. Ada 3 hal yang menurut saya itu penting dan menarik. Yang pertama sebenarnya disampaikan oleh MC sendiri. Untuk tahun ini kita kedatangan tamu dari Australia, yaitu para mahasiswa dari Melbourne yang mereka mengikuti program yang kita berikan nama
Fatih Volunteer Teaching Program. Program ini merupakan program sinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, kemudian pemerintah Kota Banda Aceh. Jadi program ini mulai itu dengan obrolan santai kita dengan Bapak Saminan waktu itu di tahun 2018 tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi bahasa Inggris terutama di sekolah-sekolah di Aceh, terutama di sekolah-sekolah negeri yang lain. Kemudian beliau menyampaikan ide bagaimana kita mendatangkan mahasiswa atau mungkin native speaker dari sana untuk datang ke sini. Fatih Bilingual School merespon karena kami juga mempunyai networking di beberapa tempat, kemudian kita juga menghubungi pihak dari Australia. Alhamdulillah mereka merespon juga. Jadi mereka ini adalah mahasiswa yang niat sebenarnya itu untuk berlibur. Jadi ketika mereka telepon ke kita, itu mereka mengatakan bahwa bisa tidak kita berlibur 3-4 hari di Aceh. Kita bilang kenapa 3-4 hari, kenapa nggak sebulan sekalian. Kemudian bisa nggak kita datangkan 2 orang ke sini untuk berlibur. Kami bilang jangan 3-4 orang, datangkan 15-20 seperti itu. Akhirnya mereka merespon, alhamdulillah. Sekarang mereka sudah masuk ke 9 SD SMP di Banda Aceh dan mengajarkan bahasa Inggris langsung dengan anak-anak di sekolah-sekolah di Banda Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yatim yang kita lakukan, saya merasakan dan melihat bahwa atmosfer dari usaha semua sivitas di Fatih, baik di sekolah Fatih, kedua sekolah Fatih, itu terasa lebih semangat. Artinya kami melihat dari siswa, orang tua, guru, kemudian alumni, dan semua yang terlibat di Fatih, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, misalnya security, service dan sebagainya, itu mereka berusaha sebagai semaksimal mungkin untuk berkontribusi, baik mencarikan ataupun memberikan sendiri. Kami melihat misalnya ada anak-anak yang menyisihkan uang sakunya sendiri untuk ikut memberikan paket anak yatim. Kami melihat misalnya teman-teman kita yang mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, tetapi berusaha keras untuk memberikan ikut di program ini. Atmosfer ini yang mungkin terasa lebih kental di tahun ini, itu yang saya pribadi rasakan. Kemudian yang kedua, kita juga tahun ini tambahan dari paket yang kita biasa berikan kepada anak-anak tersebut, kita juga mengajak mereka untuk melakukan piknik 1 hari. Sebenarnya kami juga paham bahwa piknik ini mungkin hanya bertahan kebahagiaannya cuma 1 hari. Jadi insya Allah dengan niatan membahagiakan mereka walaupun 1 hari, semoga itu menjadi syafaat kita ke depannya di akhirat kelak. Yang ketiga, sebenarnya kami juga sadar bahwa untuk membantu meningkatkan kualitas ataupun menjaminkan masa depan, hanya Allah yang bisa tahu masa depan. Tapi kita usaha ikhtiar kita untuk anak-anak ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah pendidikan. Jadi sebenarnya kami inginnya anak-anak ini bisa ikut juga bersama kami di sini untuk menjadi bagian dari Fatih. Fatih Bilingual School dan tentunya Arif Fatih Bilingual School itu 2 sekolah yang didirikan dengan niat non-profit oriented. Artinya apa? Artinya keuntungan yang kami dapatkan itu kami kembalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk beasiswa. Sampai saat ini 2 sekolah ini kita self maintain. Jadi kita dari sekolah ini kita mencoba manage sendiri keuangan yang kita punya, kemudian keuntungan kita kembalikan ke masyarakat. Sampai saat ini sekitar 20% siswa kita itu adalah siswa yang dari jalur tersebut. Keinginan kami sebenarnya kami ingin lebih, ingin semuanya kita rangkul, kemudian semuanya kita ajak menjadi bagian dari Fatih. Kenapa? Karena kami percaya bahwa keberadaan mereka itu sebuah keberkahan. Keberadaan mereka di lingkungan kita, di asrama kita, di kelas kita itu sebuah keberkahan. Tetapi kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu, kami juga sekarang sedang mencoba untuk
mencari solusi atau mencari ide-ide kreatif lainnya yang kira-kira bisa memberikan perubahan yang lebih signifikan. Salah satu yang kami lakukan saat ini, mungkin dari 20% tadi, 20% beasiswa tadi, kami juga buka untuk semua anak, termasuk anak-anak yatim yang mungkin ada di sini maupun di tempat lain. Jadi beasiswa yang ada di Pati itu ada 6 kategori. Yang pertama kategori akademis, yang kedua kategori sport ya, atau olahraga, yang ketiga kategori seni, yang keempat kategori tahfiz, yang kelima kategori leadership atau kepemimpinan, dan yang keenam kategori bakat khusus ataupun bakat-bakat lainnya. Artinya kesempatan untuk bergabung itu sangat tinggi sekali. Kira-kira 3 hal inilah yang mungkin saya pikir berbeda atau sedikit berbeda daripada yang kita sebelumnya. Terakhir, sebagai orang yang sebenarnya juga baru bergabung di Pati selama 1 tahun lalu 2018, saya melihat banyak hal yang sangat luar biasa di Aceh. Mungkin 2 hal yang saya ingin sharing. Hal pertama ini kita sering bahas dengan teman-teman dari Australia, tamu-tamu kita. Mereka sangat amazed, mereka sangat terkesima ketika kita undang mereka ikut maulid program. Jadi tiap hari itu mereka makan siang hampir setiap hari di maulid makan siangnya. Dan kemudian di maulid itu kita bertemu dengan kepala sekolah, guru-guru, wali kota, orang-orang yang sama terus. Sampai mereka bilang orang tiap hari kumpul di sini gitu ya. Itu menarik sekali. Saya juga melihat itu sebagai suatu budaya yang luar biasa, satu hal yang mungkin saya bisa katakan hanya ada di Aceh, di provinsi lain mungkin tidak ada. Luar biasa, Masya Allah, kita sangat senang sekali. Teman-teman juga Insya Allah membawa berita ini ketika kita pernah bersama nanti. Yang kedua, saya melihat di Aceh ini potensi yang luar biasa, terutama dari siswanya. Jadi saya ingat 2018 yang masuk ke UGR auditorium itu dengan siswa full, siswa Pati. Pertama kali saya bertemu mereka, saya lihat juga mereka itu ada perasaan yang saya nggak bisa jelaskan. Jadi kalau mereka itu seperti ini, anak-anak itu luar biasa, potensinya luar biasa. Tapi mereka mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama seperti di Jawa atau dimanapun. Makanya ketika melihat anak-anak di sini, hal yang sama juga saya rasakan. Teman-teman dari panti asuhan dari sekolah lain, itu hal yang saya rasakan. Saya ingat obrolan dengan Pak Anas Adam tentang hacker dunia. Ya. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa Aceh itu terkenal juga di dunia perhackeran. Jadi kalau kita bicara tentang hacker itu kan terpikirkan oleh kita itu hacker yang sifatnya negatif, misalnya. Tapi juga ada nama Aceh yang saya baru dengar dari Pak Anas Adam itu, yaitu Saiful Amri. Jadi Saiful Amri ini orang Fidi, kalau nggak salah. Dia ini yang menggerakkan satelit Cina, menggerakkan satelit Cina, karena diminta oleh pemerintah Cina untuk bagaimana kita mencari jadi penetration test, bisa ditembus kan. Akhirnya sekarang dia diundang di mana-mana. Dan ketika saya dengar itu, saya melihat anak-anak, saya melihat anak-anak yang ada di sini, saya pikir luar biasa. Dari tempat yang sangat berkah, provinsi yang sangat berkah ini, yang dari dulu, mungkin dari zaman dulu terkenal sebagai port of mereka. Insya Allah kedepannya makin banyak prestasi, makin banyak hal-hal yang positif yang kita sebarkan di tempat-tempat lain. Terima kasih untuk kalian Bapak Ibu semua atas dukungannya untuk acara ini. Saya terima kasih sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi السلام عليك يا حبيبي
ربه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa kerjanya di pagi yang berbahagia ini yang hadir di depan kita yaitu Bapak Wali Kota yang akan memberikan kata sambutan di depan kita semua. Namun di hari yang berbahagia ini beliau berhalangan masih di mabuk sehingga kami menjadi pengganti disaksikan kepada yang kami hormati Bapak Ustadz Penceramah, Bapak Arya Sandra SAG yang akan hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati Ibu Wali Kota yang sudah hadir bersama kita, Ibu Memeti. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Pendidikan Aceh yang diwakili. Yang kami hormati seluruh Forkopimda yang telah hadir pada agenda yang kita muliakan ini. Kemudian yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan dan Kepala Sekolah serta seluruh Dewan Guru dan Civitas Akademika Fatih Bilingwal School. Kemudian yang kami hormati para orang tua yang telah hadir bersama kita.
Kemudian yang kami cintai anak-anak kami yang hari ini hadir dalam rangka memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang kami hormati yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu seluruh undangan kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada agenda Maulid yang sangat kita banggakan di bagian berbahagia ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal, bahwasanya pemerintah Kota Banda Aceh menyambut apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh sivitas akademika kampus seperti Malaikat Uni yang telah melakukan agenda memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan dalam setiap tahun. Moga-moga kegiatan ini dapat memberikan pelajaran yang lebih baik kepada anak-anak kita sehingga dapat mengikuti agenda sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan sesuatu yang lebih berharga di dalam kehidupan kita. Juga yang kami hormati Bapak Profesor Hadi telah hadir. Selamat datang, Pak. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh sebagaimana telah disampaikan tadi oleh General Manager bahwa di dunia pendidikan di tahun 2020 ini merencanakan sebagaimana diamanahkan oleh Menteri Pendidikan kita di SD di tahun-tahun mendatang akan dituntaskan tentang bagaimana kemampuan menguasai bahasa asing, terutama adalah bahasa Inggris. Sekarang kita di dunia pendidikan khususnya di SD jangankan mendatangkan guru bahasa Inggris, tapi guru kelas saja tidak cukup. Nah, untuk itu maka di tahun 2019 yang mendatang kita bekerja sama dengan Patisto, mudah-mudahan dalam rangka mendidik anak-anak kita untuk mencintai bahasa asing ke depan, maka kita meminta bantuan kerjasama dengan Patisto sehingga dapat kita hadirkan volunteer-volunteer yang dapat membantu dunia pendidikan di Kota Banda Aceh. Kita berharap nanti guru dan anak-anak kita akan mencintai bahasa, terutama adalah bahasa Inggris. Karena bahasa merupakan salah satu ilmu dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga dengan bahasa tersebut menyebabkan dia akan mampu memahami semua konsep yang hadir di sekolah. Yang kedua ingin kami sampaikan bahwa Fatih School ini merupakan salah satu sekolah model di Kota Banda Aceh yang lebih menitikberatkan kepada penguasaan sains. Dan kami sangat berharap sehingga nanti ke depan dengan datangnya teknologi begitu tinggi, kami sangat berharap Fatih School terus akan mendidik anak-anak kita untuk menguasai sains yang lebih kuat. Karena kita ketahui bahwa dalam dunia perkembangan hari ini banyak pergaulan yang dilakukan di dalam medsos, sehingga nanti kita takutkan anak-anak kita hanya mencintai terhadap olahraga. Untuk itu Fatih School kita sangat berharap sesuai dengan visi dan misinya terus akan mendidik anak-anak kita untuk menguasai sains, sehingga ke depan anak-anak kita yang ada di Kota Banda Aceh akan kuliah di tingkat internasional dengan penguasaan bahasa yang cukup. Juga kami berharap samping itu juga pendidikan yang mengarah kepada pendidikan akhlak ini merupakan salah satu pendidikan yang sangat dicintai oleh seorang tua. Dan Fatih School selama ini sudah melaksanakan dengan baik, kita berharap dapat dipertahankan. Bapak Ibu yang kami muliakan, di Kota Banda Aceh di tahun 2020 akan menggerakkan sebuah konsep baru di dalam dunia pendidikan yang selama ini kita bergerak dengan konsep lama, yaitu konsep yang dikembangkan oleh BLUM, yaitu tentang pendidikan kognitif, pendidikan afektif, dan pendidikan psikologi. Dan alhamdulillah dengan kesepakatan dengan beberapa para ahli, kita coba di dunia pendidikan Kota Banda Aceh dalam rangka melahirkan generasi ke depan, generasi emas Kota Banda Aceh di tahun 2045, maka tahun 2020 kita coba merubah sedikit paradigma pendidikan yang kita mulai di tahun ini sejak usia dini, yaitu di PAUD. Apa yang menjadi konsep yang kita gerakkan, yaitu ada 4 pilar. Pilar pertama adalah pendidikan jiwa, pilar kedua adalah pendidikan hati, dan pilar ketiga adalah pendidikan kognitif, dan pilar keempat adalah pendidikan inovatif. Keempat pilar ini kita ambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang disampaikan oleh Al-Ghazali.
Jadi di tahun 2020 kita coba memulai kegiatan ini di tingkat usia ini, yaitu di PAUD. Mudah-mudahan nanti pendidikan kita untuk pendidikan jiwa dan pendidikan hati ini akan terjadi di sekolah-sekolah di usia ini, yaitu mulai dari PAUD. Sedangkan di SD dan SMP mungkin kita melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu sebagai orang tua anak-anak supaya kegiatan kita untuk melahirkan generasi ke depan Kota Banda Aceh di tahun 2045 nanti akan kita dapat anak-anak yang berakhlakul karimah. Sebagaimana harapan kita di pagi yang berbahagia ini memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlanjut di semua sekolah dan kami tetap Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh sangat memberikan apresiasi apa yang telah dilakukan seperti yang telah dilakukan oleh Bupati Sekolah ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We have a free calligraphy table at the entrance. It's run by one of our Australian friends. So if you would like to get your name with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Bana Fatih Nasyid Akapela akan menjadikan sebuah lagu yang berjudul Ya Habibal Qalbi. Ya Habibal Qalbi, Ya Khairal Baraya,
Assalamualaikum. Yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan seluruh para pimpinan dan yang kami muliakan seluruh para undangan. Insyaallah kita semua yang berhadir pada tempat yang berbahagia ini adalah orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diberikan kepada kami lebih kurang 30 menit ke depan. Insyaallah izinkan kepada kami untuk menyampaikan sekadar apa yang kami ketahui dalam memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali untuk hari ini kita dapat menguraikan dua materi saja. Yang pertama terkait dengan akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la khuluqin azim. Pada Rasulullah ini, pada Nabi Muhammad ini terdapat akhlak yang sangat agung, dan ini sesuai dengan misi Rasulullah SAW yang diutuskan oleh Allah, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Keberadaan pendidikan, lembaga pendidikan di seluruh dunia ini tidak saja mencetak dan menciptakan manusia-manusia yang intelek, tapi juga menciptakan manusia yang berakhlakul karimah. Orang pintar di dunia ini banyak, tapi yang berakhlak itu yang sedikit. Maka pada
yang mana beliau adalah seorang manusia yang juga sama dengan manusia yang lainnya dari sisi sifat basyariahnya. Beliau makan, minum, berkeluarga, tidur, istirahat dan segala macam. Tetapi beliau adalah seorang yang sangat adil, seorang yang sangat intelektual. Bahkan intelektual beliau tidak dapat ditandingi. Namun beliau juga mempunyai akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Jika pintar saja tidak cukup di dunia ini untuk memperbaiki negeri ini. Mari kita lihat hari ini apa yang terjadi di negara kita ini. Betapa banyak mereka yang intelek yang pada akhirnya berada di balik jeruji besi. Apakah mereka yang berada di balik jeruji besi ini mereka tidak intelek? Mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Apa yang mereka tidak ketahui? Akademis apa yang tidak mereka tempuh? Titel apa yang mereka tidak miliki? Tapi kenapa pada akhirnya berujung dengan jeruji besi? Ini tak lain adalah karena akhlak yang tidak dimiliki. Sekira saja mereka itu mempunyai akhlak yang mulia, tentu tidak terjadi korupsi di negeri ini yang begitu dahsyat. Jika mereka tahu yang mereka rampas itu adalah hak orang lain, itu adalah hak rakyat warga negara, dan dengan akhlak yang mulia yang ada pada mereka, mereka tidak akan menggerogoti ini. Maka dari karena itu inilah yang baginda Nabi katakan, innama bu'istu liutamma makarimal akhlaq. Saya diutuskan oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Bila kita melihat dari sisi kajian nahwiyahnya, dari sisi nahwunya, bila satu ayat Al-Quran, bila satu hadis Nabi diawali dengan kalimat innama, ini berfaedah hadat hasan, artinya bilangan yang terkhusus. Misi Rasulullah Allah putuskan ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Lalu mari kita lihat dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Apakah begitu Rasulullah SAW diutus ke dunia ini lalu beliau pertama sekali mengajak orang beriman kepada Allah? Ternyata tidak. Yang pertama baginda Nabi lakukan adalah memperbaiki akhlak masyarakat kota Mekah. Ketika akhlak manusia sudah baik, maka dengan gampang dan mudahnya mereka kita ajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian halnya bila kita mendengar visi misi calon-calon pemimpin dalam debat-debat kandidat, semuanya bertujuan untuk memperbaiki negara ini, mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Tetapi bila akhlak tidak diperbaiki terlebih dahulu, jangan bermimpi negeri ini akan baik, karena akan banyak tikus-tikus yang akan memakan hak orang lain. اللهم كنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العلم، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإجبار إلى الإكرام، ومن السقم إلى الصحة،
ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك برفق المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب ذلك إلى النظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك إلى عمل، وصدق التوفيق وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. إلهنا يا رفيق يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تألها بك واستغفارا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا أن يبقى ويتأكد ولا يشوب فيه توتر ولا عطول ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بمولد النبي